Baik pemirsa, saya Lesna Purnawan. Hari ini saya tidak di rumah, tetapi saya silaturahmi langsung. Nah ini ternyata Wonogiri ini multipotensi. Banyak putra-putra Wonogiri yang ada di Jakarta di perantauan ini dengan segala macam potensi. Dan ternyata ini ada kawan kita namanya Mas Rianto. Mas Rianto ini seorang pengusaha. Pengusaha apa? Saya katakan beliau adalah sosok selain pengusaha juga menjadi aktivis lingkungan. Yang mana beliau ini mengumpulkan barang-barang bekas atau barang-barang hasil cetakan yang tidak terpakai kemudian diolah, dikelola lagi menjadi satu barang yang bernilai. Nah, kita ngobrol langsung. Mas Rianto ini aslinya dari mana? Terus kemudian sudah berlama usaha di Jakarta ini dan seperti apa kisah-kisah beliau. Mas Rianto, terima kasih Mas Rianto. Ya. Saya sudah diajak ke sini. Ini saya lihat dengan luar biasa banget. Boleh diceritakan Mas? Mas Rianto ini aslinya mana Mas? Saya asli Wonogiri, tepatnya di Desa Genuharjo, Dusun Jatisari, Kecamatan Wuryantara. Saya usaha ini kira-kira sudah berjalan antara 15 sampai 20 tahun ini. Ya khusus untuk usaha ini saya emang usaha khusus limbah percetakan, termasuk ya mungkin kalau ada yang lain saya juga terima, namun yang saya fokuskan ke limbah percetakan, khususnya kertas. Kertas ya Mas ya? Ini kertas ini ada kok itu ada ibu-ibu ini dari mana ibu-ibu yang milih-milih ini tuh Mas? Oh, itu milih apa itu? Kalau itu emang Milih apa? membantu kita dalam arti juga untuk meningkatkan mungkin Masyarakat membantu sekitar ya? penghasilannya, mungkin membantu buat uang jajan anak apa gitu. Ya pilih-pilih itu menyortir. Jadi limbah percetakan itu kita beli dari percetakan itu masih dalam bentuk karungan, sampah perlu disortir, perlu dipilah-pilah dan dipisah termasuk jenisnya masing-masing. Jadi untuk ibu-ibu itu misahin, jadi yang jenis-jenis mana harus ditambahkan gitu. Jadi nanti kirim ke pabriknya itu selain harganya, kalau apa itu udah masuk jenisnya sendiri-sendiri, bahannya sendiri-sendiri, itu harganya juga udah lain. Jadi kita juga memperkerjakan itu, nanti kita hitung aja per kilonya berapa buat ibu-ibu itu, kita ambil selisih keuntungannya gitu. Ini rata-rata yang kerja ini ibu-ibu ini sekitar Mas Rianto punya gudang ini atau memang dari jauh-jauh? Untuk sementara ini ya memanfaatkan lingkungan terdekat sebisanya gitu. Kalau mungkin nanti kita butuh bantuan lebih, mungkin kita bisa mendatangkan dari yang lain gitu. Luar biasa sekali. Ternyata wong Wonogiri tidak hanya pengusaha bakso, tapi juga pengusaha rongsokan. Nah ini perlu ditiru. Nah, Mas Rianto, kalau usaha seperti ini sulit nggak sih Mas? Kok jenengan bisa seperti ini sulit nggak? Dikatakan sulit ya sulit, dikatakan mudah ya mudah. Namun ternyata semuanya itu perlu proses. Jadi semuanya itu perlu ilmu gitu loh. Tanpa ilmu ya mungkin susah, tapi kalau kita tahu ilmunya ya udah pasti gampang gitu lah. Ayo kalau sambil melaku-melaku kita lihat ke belakang. Mas Rianto ini ternyata selain sibuk punya kegiatan usaha ini, saya lihat kemarin Mas Rianto usaha pernah saya lihat di sosial medianya kok bagi-bagi bingkisan. Itu kegiatan sosial apa itu Mas Rianto? Sampai keliling-keliling itu pakai itu jenengan di organisasi apa? Kok masih Saya sempat udah berpikir cukup lama ngikut banyak sih organisasi ya? paguyuban yang saya ikutin. Namun terutama yang kemarin ikut dalam video itu fokus saya di Pawon Mas, khususnya di Cipasera. Waktu itu mungkin pembagian donasi bagi orang-orang yang membutuhkan istilahnya lah. Waktu itu untuk khususnya di daerah Wonogiri itu ada 25 kecamatan dan itu udah ada bagiannya masing-masing. Untuk khusus saya dan teman-teman itu bagian di Kecamatan Manyaran. Ternyata saya lihat Mas Rianto juga aktif di Paguyuban Pawon Mas. Pawon Mas ini salah satu organisasi paguyuban yang ada di
Jakarta, di Jakarta maupun kota-kota lainnya. Nah, kemarin itu mengumpulkan donasi dari semua anggotanya, dermawan yang ada, lalu kemudian berbagi kepada masyarakat yang ada di Wonogiri di 25 kecamatan. Inilah satu kebanggaan kita sebagai wong Wonogiri yang guyup, rukun, dan terus gerapiak semana di perantauan ini. Nah, saya melihat Mas Rianto, Mas, boleh di sedikit kisahnya sebelum kita ngobrol-ngobrol ini, nanti kita bikin sesi khusus ya ngobrol-ngobrolnya. Nah, ada nggak kisah yang menurut jenengan paling heroik, paling sedih atau menyenangkan di usaha jenengan ini? Pasti ada lah Mas, usaha udah sekitar 20 tahun itu pasti ada masa-masa susahnya, ada masa-masa merangkak, masa berjalan, masa lari, masa senang itu pasti ada. Ya terutama itu masalah ini, masalah limbah, terutama itu naik turunnya harga itu. Pernah dulu harga limbah itu malah hancur sekali, nggak laku sama sekali malah dulu. Ya mungkin di pabriknya laku, cuman untuk biaya transportasinya, biaya ini sortirnya, biaya ini nggak menutup gitu loh. Jadi pernah itu saya suruh tuh sampah itu ambil aja, ntar di ini bagi dua mas saya, kalau gitu aja nggak ada yang mau, suruh ngambil nanti bagi dua kalau laku gitu. Itu masa-masa sulitnya. Ya masa-masa senangnya ya ketika kita ini beli harga murah, tahu-tahu berubah hari harga tahu-tahu udah naik, itu ya alhamdulillah. Kalau limbah kan nggak seperti ini, kita bisnis barang matang, misalnya makanan. Kalau makanan kita tahan berapa hari busuk hancur, tapi kalau limbah kadang-kadang kita tahan, kadang-kadang harga naik, tahu-tahu keuntungan menambah. Ya itu aja, seperti itu sering terjadi hal-hal begitu gitu. Mas, terima kasih Mas Rianto sudah memberikan gambaran yang cukup menarik bagi kita, bahwa boleh kasih pesannya buat kita sebagai masyarakat perantau yang ada di Jakarta ini, bagaimana tipsnya kemudian kita bisa bertahan di perantauan itu, bagaimana Mas? Harus seperti apa? Biar Mas seperti Mas Rianto kira-kira hari ini sudah bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Apa? Intinya untuk bertahan itu ya kita harus tetap semangat. Semangat itu dalam arti bertahan semaksimal mungkin kemampuan kita menyiasati keadaan. Kadang-kadang yang nggak bisa membuat kita bertahan itu ini, kita nggak bisa memanfaatkan peluang. Maksudnya begini, untuk harga misalnya keadaan begini, ya kita harus menyesuaikan. Misalnya transportasi naik, apa-apa naik, harga pabrik turun misalnya gitu, ya kita harus mengurangi biaya-biaya ini gitu, semuanya begitu. Intinya kalau sudah merantau harus tekun nih Mas ya? Ya intinya kalau sudah merantau ya emang niatnya itu dari Kampung ke Jakarta untuk merantau, ya harus sekuat tenaga, memaksimalkan pikiran dan tenaga gimana caranya bertahan supaya nanti tetap, pasti yang namanya usaha itu ada naik ya. Kalau kita tetap bertahan, pada saatnya nanti kita akan menemukan sesuatu yang emang kita harapkan itu. Ya karena orang-orang karena nggak bisa bertahan itu aja. Sebenarnya pasti ada nanti masa-masanya. ada masanya. Baik, terima kasih Mas Rianto. Baik pemirsa, ternyata kalau kita sudah merantau, niat merantau, kita harus berhasil dalam hal apapun. Profesinya apa, keilmuan kita apa, kita harus fokus di situ supaya kemudian itu bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan orang lain. Baik pemirsa, saya Lesna Purnawan, salam sukses selalu dan salam semangat. Jangan pernah kita menyerah kalau sudah merantau. Saya Lesna Purnawan, sampai berjumpa lagi. Sukses, kaya raya, penguasa.